Perkenalkan, nama saya Anabella Dewi Ama Valentina, NPM A201067. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana dan tomi. Ana yang berarti bagian atau memisahkan, dan tomi yang berarti iris atau potong. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Posisi anatomi tubuh manusia yang dipelajari dalam keadaan berdiri tegak dengan kedua lengan di sisi terbuka dan telapak tangan menghadap ke depan, kepala tegak dan mata memandang lurus ke depan. Posisi-posisi anatomi dan fisiologi manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu anterior. Anterior merupakan bagian depan tubuh. Contoh posisi anterior adalah hidung, dada, perut, dan lutut. Yang kedua ada posterior. Posterior merupakan bagian belakang tubuh. Contoh posisi posterior adalah punggung, betis, dan bokong. Yang ketiga ada superior. Superior merupakan bagian yang mengarah ke kepala atau bagian tertinggi tubuh. Contoh posisi superior adalah kepala bagian superior dari leher. Inferior. Inferior merupakan bagian yang mengarah menjauhi kepala atau mengarah ke bagian bawah tubuh. Contohnya adalah telapak kaki merupakan inferior dari kaki keseluruhan. Selanjutnya ada medial. Medial merupakan setiap struktur yang terdekat dengan garis tengah imajiner tubuh manusia dalam posisi anatomi. Contohnya adalah hidung merupakan bagian medial dari mata. Selanjutnya ada lateral. Lateral merupakan bagian yang mengarah ke samping atau menjauhi garis tengah titik imajiner tubuh dalam posisi anatomi. Contohnya adalah telinga merupakan bagian lateral dari mata. Kemudian ada proksimal. Proksimal merupakan bagian tubuh yang mengacu pada bagian suatu struktur yang mendekati garis tengah imajiner tubuh. Jika mengacu pada suatu tungkai, maka mendekati titik asal atau titik pelekatan terdekat dengan trunkus. Contohnya yaitu lutut merupakan bagian proksimal dari pergelangan kaki dan siku merupakan bagian proksimal dari pergelangan tangan. Selanjutnya ada distal. Distal merupakan bagian tubuh yang mengacu pada bagian struktur yang menjauhi garis tengah imajiner tubuh atau menjauhi titik asal atau pelekatan dengan trunkus. Contohnya adalah kaki merupakan bagian distal dari pergelangan kaki. Yang terakhir ada superficial. Superficial merupakan bagian manapun yang dekat dengan permukaan tubuh. Contohnya adalah kulit merupakan bagian superficial dari otot. Kemudian ada rongga tubuh. Rongga tubuh adalah ruang di mana berada di dalam bagian aksial tubuh yang berisi organ-organ atau viscera internal. Dua organ utama yang terletak dalam bagian aksial tubuh yaitu rongga dorsal dan rongga ventral. Rongga dorsal terletak di bagian posterior atau dorsal dan terbagi menjadi rongga kranial dan rongga spinal. Rongga kranial dikelilingi tulang dan berisi otak, dan rongga spinal terbentuk dari susunan tulang belakang. Yang kedua, ada rongga ventral. Rongga ventral terletak di bagian anterior atau ventral dan terbagi menjadi rongga toraks, rongga abdomen, pelvis, dan rongga kecil di bagian kepala, yaitu ada oral, nasal, orbital, telinga, tengah. Rongga toraks atau dada terdiri dari rongga pleuran dan mediastinum. Rongga pleural atau kanan dan kiri masing-masing berisi satu paru, dan rongga mediastinum berisi jantung yang terletak di rongga penkardial. Yang kedua ada rongga abdominopelvis. Rongga peritoneal berisi ventera abdomen dan bidang pelvis. Kemudian ada sistem dalam tubuh. Bagian dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu ada sistem lokomotorik. Ini mencakup bagian-bagian yang bersangkutan dengan tubuh manusia. Sistem kerangka mencakup tulang-tulang, tulang rawan, dan membran tertentu. Yang selanjutnya ada sistem pembuluh darah, kemudian ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, kelenjar buntu, sistem syaraf, ada sistem urigenital dan panca indera, kemudian ada sistem ekskretorik.